Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk semuanya seluruh di luar nalar dimanapun anda berada yang menyaksikan video kali ini, tayangan kali ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah dan yang terjerat dari macam-macam penyakit dohir maupun batin, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang terjerat di dalam hal ekonomi atau yang banyak hutang mudah-mudahan cepat kelar secepatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam ini kita langsung saja karena kita ingat dengan beberapa pertanyaan yang waktu lalu, yaitu kenapa sih kita ini tidak membuka atau mempublikasikan sebuah ajaran atau belajar tentang kebatinan, tentang supranaturalis ini, dikarenakan kita ada hal-hal yang bisa saya ceritakan dan banyak hal yang tidak bisa diceritakan karena sifatnya didasari dengan rahasia. Takutnya ada kesalahpahaman di dalam menonton video itu. Jadi kalau tata cara belajar sudah kita upload di video, jadi takutnya ada yang meniru, bukan tidak boleh, takutnya ada yang meniru lalu tidak ada yang bertanggung jawab atas dasar apa yang dihasilkan gitu, entah itu stres, entah itu gila, ya macam-macam akibat dari belajar tanpa guru ya. Kita tidak akan membahas itu, namun kita akan membukakan sedikit kisi-kisi tentang apa saja yang dipelajari di tempat ini, itu agar tidak menjadi sebuah kesuraman atau sebuah tanda tanya besar di dalam pertanyaan ya. Jadi kalau di sini sendiri, karena pada awalnya tempat ini adalah pondok pesantren, dan alhamdulillah sampai saat ini pun pondok pesantren masih sangat aktif gitu. Meskipun ada beberapa hal yang terkendala di dalam hal bangunan, tempat tidak memadai itu. Kita di sini sedang berproses atau sedang berjalan menuju perbaikan pembangunan gitu, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit akan terbuka dan akan terlaksana seperti itu. Nah, saya membuat ibaratkan tambahan, ajaran tambahan, karena memang untuk di dalam kesenian tubuh atau di dalam seni mengolah tubuh ini perlu banyak wawasan tentang hal yang gaib. Karena Allah sendiri pun maha gaib, dan diharuskannya umat mukmin itu, setiap orang-orang yang muslim harus meyakini hal yang gaib dan harus sedikitnya paham tentang hal yang gaib gitu, agar kita tidak terjerumus kepada hal yang sifatnya dohir ya. Akhirnya kita tertipu dengan sesuatu yang kita lihat dengan mata telanjang kita. Nah, kalau belajar tentang hal kebatinan, jadi banyak pertanyaan apa saja yang dipelajari. Itu ada beberapa hal yang harus dipelajari, atau bisa dibilang syarat orang itu belajar di sini ya, belajar bersama kita bareng-bareng, karena saya juga tidak mengajar, tapi saya hanya berdiskusi, bermusyawarah agar keilmuan saya berjalan gitu, dan agar semuanya berkah gitu. Nah, pada dasarnya diharuskan untuk bisa membaca ayat suci Al-Quran, karena yang kita pakai atau yang kita landasi, yang menjadi landasan yaitu ajaran agama Islam. Meski tentang hal ilmu supranatural ini tidak menutup kemungkinan agama lain pun bisa, karena terlepas dari hal agama. Tapi di sini kita mengangkat ilmu kebatinan dari versi atau dari landasan agama Islam.
ya. Kenapa mengambil dari ajaran agama Islam? Karena saya beragama Islam, saya meyakini ajaran agama Islam. Itu pertama. Yang kedua, sangat luar biasa di dalam kegaiban di dalam agama Islam, sangat luar biasa. Bahkan banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita teliti kembali, banyak Al-Quran yang harus kita pahami lebih lanjut, tidak bisa hanya baca-baca saja. Nah, itu syarat pertama, memang itu harus bisa membaca ayat suci Al-Quran. Ataupun seseorang ingin belajar namun tidak bisa baca ayat Al-Quran, nah itu diharuskan ikut belajar, ada pelatihan. Kita tidak menutup semuanya yang ingin belajar. Nah, terus setelah mengerti tentang hal itu, tentu kalau kita akan mengisi air ke dalam mengisi air pasti harus dibutuhkan wadah. Jadi wadah dulu pertama. Nah, wadah itu yang pertama adalah niat yang sungguh-sungguh itu. Yang kedua harus ada izin orang tua. Setelah ada niat, orang tua mengizinkan, ya silahkan. Kita akan membuka beberapa sumber-sumber keilmuan atau jalan-jalan kunci menuju sebuah keilmuan yang sifatnya supranatural. Pasti pas datang itu kita tanyakan masalah niat, kita tanyakan masalah perizinan orang tua, dan selanjutnya kita akan mengecek, ya, untuk selanjutnya kita akan mengecek kadar kegaiban. Karena seseorang itu ada yang mampu menangkap hal gaib itu hanya 20%, ada yang 40%, 50%, ya macam-macam. Jadi kekuatan gaib yang ada pada tubuh manusia itu berbeda-beda. Nah, bisanya terjadi berbeda-beda ini ada beberapa faktor yang menyebabkan hal yang seperti itu. Contoh seperti halnya keturunan, keduanya adalah lingkungan, terus ketiganya adalah kebiasaan, ya bermacam-macam sumber untuk menjadikan seseorang itu 1%, 2% dan seterusnya tentang kekuatan hal yang gaib. Kita ngukur itu setelah kita tahu tentang itu, pasti kalau hal yang supranatural tidak terlepas dari tenaga dalam. Ya. Jadi tahap pertama kita ajarkan atau kita tanamkan tenaga dalam. Nah, itu di samping tenaga dalam kita mengambil pencak silat, yaitu pencak silat kita sendiri yang diasuh oleh saya sendiri. Nah, itu kita gandengan antara tenaga dalam olahan pernapasan dengan pencak silat, karena itu seperti halnya satu paket, ya. Seperti halnya satu unsur di dalam pencak silat yang menyatu. Ada tenaga dalam, di dalam tenaga dalam yaitu pasti ada ciptanya, ada pengolahannya, seperti itu. Dan tenaga dalam pun tidak berhenti sampai hanya satu tingkatan saja. Jadi ada beberapa tingkatan tentang tenaga dalam. Ada tingkatan pertama pernapasan sambil duduk, terus ada pernapasan di air, terus ada wiridnya, dikirnya, ada puasanya, ada tirakatnya. Nah, setelah itu beres, di samping itu latihan pencak silat. Setelah itu terasah antara kekuatan batiniah, super powernya itu di dalam diri kita ini sudah mengembang secara energi tenaga dalamnya. Lalu perkembangan di dalam seni tubuhnya pencak silat. Nah, setelah itu berhasil, langsung dilanjutkan dengan pengolahan rasa, yaitu dengan kita seringnya bermeditasi. Kita 1 minggu sekali insya Allah kita istiqomah bermeditasi untuk melihat diri kita sendiri. Mudah-mudahan landasan kita bermeditasi ini menjadikan sebuah jalan menuju ketenangan, menuju kerohanian antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, jadi sedulur, pelajaran yang di sini sangat banyak, ya, karena tidak selesai kalau berbicara tenaga dalam, banyak jurusnya dan lain-lain. Ada wiridnya, ada tirakatnya itu. Tapi rata-rata yang di sini sudah dipelajari itu masih tahap hanya pernapasan sambil duduk gitu. Ada beberapa orang yang di sini sudah
saya tak kasih mandat untuk menjalankan tirakat dan sebagainya. Nah, dan setelah itu kita ada pengolahan cipta rasa. Jadi di dalam, setelah ada energi di dalamnya, setelah ada kekuatan di dalamnya, setelah ada jiwa kependekarannya sudah ada di dalam dirinya, maka ada tahap selanjutnya, yaitu kita olah rasa dengan menggunakan cipta. Cipta itu adalah sebuah gerakan yang dihasilkan dengan kapasitas rasa kita di dalam hati kita. Tentu ketika membahas rasa pasti ada yang dirasakan. Nah, yang dirasakannya ini kita memakai sebuah simbol zikir, atau kita tekankan supaya berzikir agar si energi zikir itu berkembang di dalam tubuhnya, menyatu dengan sanubariknya, dengan hati, dengan latifahnya, dengan cakranya, dengan jiwanya, lalu dicintailah zikir, akhirnya membuat sebuah keindahan, membuat sebuah dimensi kegaiban, gelombang metafisik yang berjalan. Seperti itu sedulur. Nah, setelah kita bercerita tentang ilmu ciptoroso atau cipta rasa ini, setelah itu pengolahannya sudah bagus, sudah baik, terus kita lanjutkan dengan sebuah amalan-amalan, karena di sini versinya Al-Hikmah, jadi membuka sebuah hikmah dari sebuah kalimat, membuka rahasia dari sebuah kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, dan oleh para guru-guru. Seperti halnya hijib-hijib yang karangan para ulama, karangan para habaib itu kita jalankan, seperti halnya Rotibul Haddad, Rotibul Atos kita jalankan, wirid-wirid, karena memang itu senjatanya umat muslim, senjatanya umat Islam itu adalah doa kita. Jadi beranjak kepada ilmu hikmah ini kita belajar berdoa. Nah, setelah kita menjalankan tirakat, ada ijazah-ijazah tertentu. Nah, itu tidak akan pernah selesai gitu. Tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena sampai kapanpun memang kalau masalah ilmu tidak akan ada habisnya gitu. Kita akan terus berpenasaran, tidak akan ada rasa cukup gitu. Nah, setelah itu kita ada mengadakan praktek. Jadi selama belajar dari awal sampai akhir kita berkombinasi antara praktek dan teori. Praktek dan teori itu hampir setiap malam kita lakukan gitu. Namun ada beberapa hari kita libur gitu karena kesibukan dan lain-lainnya. Jadi kita mengimbangi kesibukan keseharian kita gitu. Antara kombinasi tersebut, dari hal tersebut kita tidak bisa menentukan berapa lama orang belajar di sini gitu. Orang belajar berapa lama sih orang itu bisa ini bisa itu, terus kita tidak bisa tentukan, karena pada awal dasarnya itu kita melihat kadar atau melihat bakat ya, atau kekuatan gaib yang ada di dalam diri kita ini. Kita lihat dulu, kita telaah dulu niatnya bagaimana gitu. Dan setelah itu, melakukan amalan-amalan, di sini juga pada awalnya sebelum kita melakukan praktek tenaga dalam, melakukan teknik-teknik pernapasan, teknik-teknik zikir, itu ditekankan tidak boleh lepas sholat wajib atau tidak pernah, dan jadi tidak boleh lepas dari istighfar dan sholawat, karena itu titipan dari guru saya yang menjadi ibaratkan jagoannya, yaitu sholawat dan istighfar gitu. Jadi sampai saat ini insya Allah ilmunya akan terus hidup sampai kapanpun, sampai hari kiamat terjadi gitu. Mudah-mudahan jawaban apa yang saya sampaikan ini butuh beberapa lama, butuh beberapa tahap untuk belajar kebatinan atau supranatural gitu. Di sini kita akan membahas atau sedang membahas tentang ilmu supranatural dulu. Jadi tidak menceritakan tentang spiritual, karena beda cerita ya, beda cerita. Jadi setiap orang yang berspiritual itu pasti bersupranatural, tapi tidak semua orang yang bersupranatural itu berspiritual, seperti itu. Jadi lain kali
pembahasannya akan berbeda kalau kita menerangkan tata cara belajar spiritual. Karena memang dasarnya di sini spiritual dulu. Lalu supranatural hanya dijadikan sebagai sampingan atau hiburan atau kesibukan yang lain yang tidak mengganggu dengan keseharian kita gitu. Nah, di sini terbuka bagi siapapun yang ingin belajar atau mempelajari tentang ilmu-ilmunya, tentang ilmu-ilmu diri kita sendiri, karena saya tidak pengisian atau tidak mengisi kepada seseorang keilmuan, tapi kita berusaha bareng-bareng membongkar apa kapasitas yang ada dalam diri kita yang dititipkan, rahasia-rahasia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita agar terbuka, agar menjadi sebuah keagungan yang nyata. Nah, setelah itu kita akan bersyukur kepada Allah. Setelah itu kita akan berserah kepada Allah, mengakui bahwa semuanya tidak ada apa-apanya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Lain waktu dan lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.